Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, Sobat ICC. Hari ini saya akan membawakan devotion dengan tema Fondasi sebagai Murid Kristus. 10 tahun yang lalu, kurang lebih, saya berkesempatan mengunjungi salah satu situs terkenal, yaitu Menara Pisa. Bangunan tersebut kokoh berdiri berabad-abad, walau dibangun di tengah pasir dan sudutnya itu semakin miring tahun demi tahun. Ternyata, untuk menyangga bangunan tersebut agar tetap kokoh, pemerintah dan dinas pariwisata setempat mengganjal dengan beton-beton yang baru dan juga dengan rantai supaya bangunan nggak semakin miring dan tetap kokoh, nggak roboh. Dari hal ini, kita mempelajari bahwa seringkali bangunan mewah, rumah, atau apapun itu bisa berdiri dengan kokoh. Hal yang utamanya adalah punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Begitu juga dengan tanaman. Tidak ada tanaman yang bisa berbuah tanpa tertanam dan mengakar dulu ke tanah. Kita buka kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sebagai murid Kristus, sebaiknya dan selayaknya kita mempunyai fondasi iman yang kuat. Fondasi pengharapan di dalam Kristus. Fondasi yang mengakar di dalam Tuhan. Tidak terombang-ambing karena keadaan. Tidak terombang-ambing karena perasaan. Sehingga walau keadaan mungkin gak baik, perasaan gak baik, gak mungkin menggeser apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Sebab ketika kita tahu kebenaran itu memerdekakan kita. Apakah itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Nah, fondasi utama sebagai murid Kristus yang pertama adalah iman atau faith. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Setiap murid Kristus yang mau tertanam, setiap murid Kristus yang mau kokoh harus punya iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita sudah selayaknya dan sudah sewajibnya untuk makan terus firman Tuhan, untuk berpegang terus pada firman Tuhan. Iman dibentuk dari hubungan, dari pengenalan, dan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Seringkali iman terbentuk di tengah ketidaknyamanan, di tengah badai, di tengah persoalan. Tapi itu yang menjadikan iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah hope atau pengharapan. Kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, kita punya pengharapan. Murid-murid pun sama, punya pengharapan di dalam Tuhan. Saat pertama kali Petrus meninggalkan jala, dia melihat pengharapan yang besar di dalam Kristus, sehingga ada kehidupan yang dirubahkan, ada pola pikir yang diubahkan, ada kebiasaan yang diubahkan, dan seturut pikiran, seturut kehidupan yang berubah, maka masa depan pun akan diubahkan bersama Tuhan. Yang ketiga, yaitu yang terutama adalah kasih. Kitab Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan ingin sekali, Tuhan rindu sebagai murid-murid Kristus kita hidup dalam persekutuan antar orang percaya yang bertumbuh di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam sukacita yang Tuhan berikan. Kemudian kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana untuk menerapkan atau membangun iman dan pengharapan dan kasih itu sebagai murid Kristus? Yang pertama adalah berdoa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Doa itu bukan tentang meminta saja, tetapi tentang mengucap syukur, tentang berserah dan percaya atas kehendak dan rancangan Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Tiada keintiman, tiada kedewasaan rohani yang dibangun tanpa kehidupan doa. Yang kedua, berpegang pada firman. Kitab Mazmur, pasal 119, ayatnya yang ke-103. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, biarlah firman Allah yang menuntun kita hari demi hari. Biarlah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jangan berpegang pada keadaan, perasaan, atau apapun pendapat yang mungkin sekarang banyak di sosial media. Banyak influencer bisa berpendapat apapun. Tapi apapun yang utama yang kita pegang terutama adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah berusaha atau bekerja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan rindu kita menjadi pelaku yang menghidupi firman, karena kita adalah rekan sekerja Allah. Bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana hidup kita bisa membagikan kasih buat banyak orang, dan bagaimana di dalam kehidupan kita Kristus terpancar sehari-hari. Yang keempat adalah berserah dan percaya. Apapun keadaan, situasi, dan kondisi, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Biarlah kita selalu percaya bahwa pengharapan kita dalam Tuhan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah sebagai murid kita hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Jangan biarkan keadaan apapun mempengaruhi kebenaran akan firman Tuhan dan keyakinan kita akan janji Tuhan. Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Sekarang, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Apa nilai-nilai yang terutama di dalam kehidupan kita? Kemana kita berdiri dan kemana kita berpegang? Fondasi apa yang kita punya? Ada 3 fondasi sebagai murid Kristus. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Dan bagaimana untuk mengaplikasikan, bagaimana untuk bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kasih. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berpegang pada firman. Yang ketiga adalah bekerja atau berusaha. Yang keempat adalah berserah atau percaya atas otoritas dan kuasa Tuhan. Aku rindu kita semua di tempat ini, jemaat ICC, bertumbuh sebagai murid Kristus yang dewasa, Kristen yang dewasa, dan memiliki fondasi yang kuat sebagai murid Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah kami semua dan jemaat di tempat ini Tuhan bisa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Biarlah kami bisa bertumbuh lebih dewasa lagi tahun ini. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, supaya kami terus berserah dan percaya mengandalkan Engkau untuk setiap pekerjaan, usaha, keluarga kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat dan berotoritas. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin setiap langkah kami. Berkati kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, sebab kami percaya di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Aku percaya dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hilang pengharapan Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan gereja ini, murid-murid-Mu semua di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bergabung di acara Devotion Gereja ICC. Sampai berjumpa di acara Devotion Gereja ICC berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye.